selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Warga Rura Patontang harus menandu seorang kerabatnya sejauh lebih dari 4 km untuk dibawa berobat ke puskesmas terdekat. Sepasang suami istri ditangkap polisi karena mengonsumsi sabu-sabu. Polisi juga menangkap pemasok barang haram itu. Jembatan darurat di Tanah Datar rusak akibat sungai meluap. Hingga tanggapan warga Padang terhadap pelaksanaan pemilihan suara ulang anggota DPD RI kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Karena daerahnya tak bisa dilewati mobil, masyarakat di Jorong Rura Patontang, Nagari Pematang Panjang, Pasaman Barat, harus menandu seorang warganya untuk sampai ke jalan yang bisa dilalui mobil. Aktivitas menandu ini selalu dilakukan jika ada warga yang sakit. Hingga kini, jalan menuju Jorong Rura Patontang hanya bisa dilewati sepeda motor, yang sebagian besar masih berupa jalan setapak. Di bagian terluasnya, jalan ini hanya mempunyai lebar 3 meter. Sulitnya akses menuju jorong ini telah dikeluhkan banyak pihak. Namun pemerintah Kabupaten Pasaman Barat seolah tutup mata dengan kondisi itu. Padahal, anggota DPRD setempat selalu mengusulkan pembangunan jalan setiap tahun. Saya sudah hampir 5 tahun di Banggar DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Setiap tahun saya selalu memperjuangkan, selalu memberikan masukan kepada pemerintah daerah bahwasanya setiap tahun minimal akses jalan di Rura Patontang itu kita angsur untuk membangun. Misalnya tahun ini kita anggarkan dulu 500 juta untuk 500 meter rambat beton. Tahun besok kita anggarkan untuk drainase. Tahun besok kita lanjutkan. Jadi bertahap-tahap. Jadi selama 4 tahun atau 5 tahun itu selesai. Tetapi itulah, belum ada tanggapan respon yang baik oleh pemerintah daerah. Masyarakat menuntut pemerintah kabupaten lebih serius memperhatikan warganya dengan cara membangun infrastruktur. Jika tak bisa dibangun sekaligus, minimal pembangunannya bisa dianggarkan dalam tahun jamak. Kita berharap masyarakat Rura Patontang ini menjadi skala prioritas pemerintah ke depannya dalam melakukan pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur dan yang lainnya, agar akses jalan ke depan itu masyarakat kita merasakan. Karena kita yakin bahwasanya hari ini kita merasakan pembangunan di Pasaman Barat ini masih senjang gitu. Pemerintah harus bisa memastikan warganya ini bisa mengakses fasilitas kesehatan tanpa harus digotong itu, dan berikut juga pembangunan jalan di sana. Kayaknya memang tidak bisa diakses oleh roda 4 ya. Jorong Rura Patontang ini terletak di daerah perbukitan yang berjarak sekitar 30 km dari ibu kota kecamatan Kotobalingka. Jika ditempuh dengan sepeda motor, pengendara membutuhkan waktu sekitar 3 jam perjalanan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Dari Provinsi Sumatera Barat dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Salah satu keputusan Mahkamah Konstitusi yang harus dilakukan Irman Gusman untuk bisa dipilih menjadi anggota DPD RI melalui pemilihan suara ulang adalah Irman harus memproklamirkan dirinya sebagai seorang koruptor. Pemberitahuan itu harus dilakukan secara terbuka dan diketahui banyak orang. Hingga Kamis sore, Irman Gusman belum melakukan perintah Mahkamah Konstitusi itu.
KPU Sumatera Barat sendiri memberi batas waktu hingga hari ini, Jumat 21 Juni 2024. Selain itu, KPU juga mewajibkan Irman Gusman melaporkannya ke KPU Sumatera Barat sebagai bukti bahwa kewajiban yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi telah dilaksanakan oleh Irman Gusman sebagai syarat mengikuti pemungutan suara ulang. Jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak dilakukan, maka Irman Gusman tidak akan diikutsertakan pada pemungutan suara ulang calon anggota DPD RI Sumatera Barat. Kalau di tahapan itu disebutkan bahwasanya jadwal mengumumkan dan sekaligus menyerahkan bukti pengumuman untuk status mantan terpidana koruptor. Waktu penyerahan buktinya itu jadwalnya tanggal 19 sampai 21 Juni ini. Artinya terakhir besok. Itu medianya apa aja, Pak? Itu yang bisa diakses publik. Kamis siang, di tempat terpisah, Irman Gusman menyatakan tidak masalah dengan kewajiban mempublikasikan dirinya sebagai mantan terpidana kasus korupsi di media massa. Justru hal itu menurutnya sebagai bentuk promosi dirinya dalam mengikuti pemungutan suara ulang. Tidak ada masalah. Ada soal diminta oleh MK itu soal harus mengumumkan, ya itu buat saya justru kesempatan untuk saya bicara di mana-mana. Dan itu telah disiapkan oleh tim saya, nanti Pak Ade bisa jelaskan, nggak ada masalah. Jauh daripada menyampaikan surat aja, ya saya nggak masalah. KPU Sumatera Barat telah menetapkan jadwal pemungutan suara ulang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli mendatang. Sejauh ini belum ada kejelasan anggaran PSU itu karena masih dalam penghitungan oleh KPU Sumatera Barat untuk diajukan ke KPU RI. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Usai diumumkan, sekolah langsung membuka jadwal pendaftaran ulang bagi peserta didik baru seperti yang dilakukan di SMP 7 Padang. Pemerintah Kota Padang menetapkan 4 jalur penerimaan peserta didik baru untuk tingkat SMP, yakni jalur zonasi, prestasi, afirmasi, dan jalur perpindahan mengikuti orang tua. Keempat jalur ini mempunyai persentase yang berbeda. Jalur zonasi mempunyai persentase 55%, sedangkan jalur prestasi 23%, jalur afirmasi sebanyak 17%, dan sisanya jalur perpindahan 5%. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Padang, besarnya persentase untuk jalur zonasi bertujuan untuk mengubah cara pandang masyarakat tentang dunia pendidikan. Pasalnya, saat ini pendidikan di Padang tak lagi mengenal sekolah unggul, karena kualitas tenaga pendidik telah sama di setiap sekolah. Sebenarnya dengan filosofi prinsip bahwa di zonasi itu tidak ada sebenarnya sekolah favorit lagi. Kadang-kadang mindset masyarakat masih dengan namanya SD percobaan, SD percontohan dulu dialai, mindset masyarakat masih ingin anaknya masuk di situ. PPDB dengan jalur zonasi tahap 1 telah dilakukan pendaftaran secara daring pada tanggal 13 hingga 16 Juni lalu. Sedangkan pendaftaran ulangnya akan berakhir pada Sabtu besok, 22 Juni. Pendaftaran PPDB jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua akan dilakukan pada tanggal 23 Juni hingga 26 Juni dan diumumkan pada tanggal 27 Juni. Sedangkan pendaftaran ulangnya hanya berlangsung 2 hari pada tanggal 28 Juli hingga tanggal 29 Juli 2024. Robiham melaporkan dari Padang.